Mbak Intan. Waalaikumsalam Bu. Gimana nih kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Sampai gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik juga. Gini Mbak Intan kan mau melakukan observasi ya Bu? Iya betul. Jadi sebelum melakukan observasi kelas, saya akan melakukan observasi Bu. Di sini tujuannya adalah agar nanti Bu Intan ketika melakukan observasi kelas, Bu Intan tuh sudah lebih siap dan percaya diri dalam melakukan proses pembelajaran. Tetapi dalam proses observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Intan. Bersedia ya? Iya Siap ya. Jadi untuk pertanyaan pertama nih Bu, terkait tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran yang akan dicapai dari proses pembelajaran Bu Intan nih yang bagaimana Bu? Jadi tujuan pembelajarannya ini saya mengambil materinya itu materi negosiasi kan ya Bu. Nah, jadi tujuan pembelajarannya itu peserta didik itu dapat mampu mengungkapkan pengertiannya terlebih dahulu, pengertian teks negosiasi itu yang bagaimana, terus menganalisis strukturnya itu yang bagaimana, terus mengkreasikan negosiasi itu yang seperti apa Bu. Seperti itu Bu. Berarti pokoknya berhubungan dengan negosiasi itu ya Bu ya. Terus untuk pertanyaan kedua yaitu area pengembangan dari siswa yang ingin dicapai oleh Bu Intan bagaimana Bu? Untuk area pengembangannya itu siswa itu mampu mendemonstrasikan Bu. Jadi siswa itu mampu berbicara yang dengan baik dan benar dari gagasan pikiran yang tadi yang pertama itu Bu, dari tujuan mengetahui negosiasi itu apa, terus strukturnya bagaimana, sehingga siswa itu dapat mendemonstrasikan hasil kerjanya membuat teks negosiasi dari dialog ataupun monolog dari negosiasi. Oke. Di sini berarti siswa itu dilatih untuk berbicara ya Bu ya. Ya, berbicara untuk melakukan negosiasi seperti itu ya Bu ya. Oke. Untuk selanjutnya di sini pertanyaan nomor 3, dalam pelaksanaan pembelajaran Bu. Jadi dalam proses pelaksanaan pembelajaran model apa yang digunakan Bu Intan? Jadi model pembelajarannya yang saya gunakan itu adalah model think, pair, share Bu. Nah itu untuk berpikir, terus lakukan, menggunakannya, terus habis itu langsung di share. Jadi apa yang kita pikirkan dalam negosiasi itu apa, terus habis itu kita kerjakan, kita lakukan, terus habis itu kita bagikan dengan hasil yang tadi, mendemonstrasikan, berbicara bagaimana dialog yang kita kerjakan itu bagaimana, seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya di sini ada strategi pembelajaran Bu. Strategi pembelajaran yang digunakan Bu Intan apa Bu? Untuk strateginya saya menggunakan, karena ini kurikulum merdeka Bu, saya juga menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi Bu, yaitu dengan 3 itu Bu, ada konten, proses, dan produk. Dimana kontennya itu nanti ada video, terus prosesnya proses bagaimana anak-anak membuat dialog ataupun monolog yang nanti hasilnya akan dijadikan produk yang didemonstrasikan di depan Bu. Di diferensiasi produk ini untuk penyajian hasil kerjanya, anak-anak apa dibebaskan untuk memilih template Bu? Misalnya ada siswa yang pengen menggunakan video atau ada yang pengen menggunakan hanya teks gitu Bu di Canva, apakah boleh seperti itu? Tidak Bu, ini karena produknya saya ini tentang elemen berbicara dalam bahasa Indonesia, jadi kan itu anak-anak disuruh membuat monolog ataupun dialog dari negosiasi antara penjual dan pedagang. Nah nanti anak-anak itu mendemonstrasikan itu membacakan atau berbicara langsung di depan. Jadi tidak ada video, tidak ada teks. Ada teks yang mereka buat nanti dibawa ke depan, itu dibacakan, itu didialogkan di depan. Langsung ya Bu ya? Langsung. Nanti kerjanya ini mereka secara berkelompok atau sendiri-sendiri Bu? Ini kerjanya secara sendiri-sendiri Bu, karena ini negosiasi, jadi mereka dituntut untuk berpikir
bagaimana caranya menawar pedagang yang baik dan benar. Jadi mereka sendiri-sendiri. Selanjutnya di sini ada penilaian Bu. Jadi dari proses pembelajaran Bayuntan, penilaian apa yang digunakan Bu? Dalam modul saya itu Bu, saya menggunakan penilaian asesmen formatif Bu. Jadi asesmen formatif yang saya gunakan itu dapat menggunakan proses pembelajarannya, dapat memantau, memperbaiki pembelajaran, entah itu mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran dari siswa tersebut Bu. Berarti juga ada ini ya Bu, penilaian sikap ya Bu? Iya betul Bu. Untuk penilaian sikap Bayuntan nanti penilaiannya dari mana? Dari pas waktu proses anak-anak membuat dialog ataupun monolog itu Bu, jadi sudah menilai bagaimana sikap anak-anak. Jadi ketika proses pengerjaan ya Bu? Iya betul. Ini ada pertanyaan terakhir ya Bu. Nanti Bayuntan observasinya di kelas berapa? Ini observasinya di kelas 10 Bu, karena materi negosiasi itu ada di kelas 10 teknik komputer jaringan TKJ. Itu di kelas 10 yang akan observasi nanti pada jam ke-7 dan 8. Nanti iya Bu langsung ya? Iya langsung. Oke. Baik, itu saja ya Bu pertanyaan pra-observasi kali ini. Nanti semoga observasinya dapat terlaksana dengan baik dan lancar, dan nanti saya observasinya juga sesuai dengan apa yang saya tanyakan kepada Bayuntan, dan juga nanti Bayuntan bisa tercapai dari rencana-rencana yang sudah saya tanyakan tadi. Itu ya Bu. Oke. Mungkin itu saja. Terima kasih Bayuntan atas kesediaannya. Semoga nanti lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum berdoa kan ya? Siap. Berdoa mulai. Negosiasi. Nah, siapa kemarin yang sudah membuat dialog? Saya. Saya Bu. Ya Bu. Berarti sudah semuanya. Ya. Tahu kan? Ya. Kemarin kan ada yang bilang kalau belum tadi ada ya kali. Jelas ya. Pembeli dan Pembuat. terus ada lagi yang kita bahas tadi. Itu loh yang ada log-lognya itu. Ibu akan jelaskan. Di sini ada kertas kosong kan? Ya. Tidak usah diberi nama. Jadi namanya tidak usah ditulis. Buat pertanyaan tentang negosiasi itu apa? Terserah pertanyaannya apa yang susah. Yang menurut kalian itu ini pertanyaannya susah deh sepertinya. Boleh? Sama yang lain tak apa Bu. Gak boleh dong. Bu, masak berarti. Diangkat kertasnya semuanya. Sudah. Sudah. Sekarang dilipat menjadi 2. Ada TV sama di Dapat sekali 2 enggak. Terus satunya seperti itu juga. Ya Bu. Mas. Bisa? Tidak Bu. Coba satunya. Enggak bisa deh. Bisa. Ya betul. Bajingan ya, ini mah bener kamu cepet. Bisa. Belum bisa? Ini. Udah rompero tak mau. Seperti ini buat Mas. Yang lurus.
Pak. Yuk. Yuk, terbang. Yuk, baris, baris, baris. Baris. Jangan di sini, barisnya di sini. Mana, Bu? Panas ya, tidak terbang. Oh, ya. Hadapnya ke sana. Satu, Ayo. Baris yang benar. dua, Hitungan ketiga terbangkan ya. Ya, Bu. Jangan langsung diambil. Tetap di posisinya masing-masing. Oke? Satu, ke atas semua tangannya dulu. Dua, terbangkan. ya. Dalam hitungan ketiga lagi, silahkan milih pesawatnya masing-masing. Satu, dua, jangan masing-masing. Pilih pesawatnya temennya. Oke. Satu, dua, tiga. Udah lamat. Sudah. Ayo balik ke kelas. Oke, gas. Terbang lagi. Terbang, terbang, yuk, yuk, terbang, yuk. Diberi nama ya, Ya, Iya, Bu. Bu. terus dijawab. Iya. Hah? Ini boleh apa saja. Ada yang dapat pertanyaan banyak? Berapa? Tiga. Tiga. Sedikit tiga masih, Mbak. Sudah ya? Ada 6 pesawat di sini. Ya, Bu. Nah, sekarang akan ditentukan kelompok. Tadi kan sudah membuat pesawatnya. Sekarang akan membaca dialog. Di mana dialognya di dalam buku itu ada banyak. Ada penjual dan pembeli. Ya, Bu. Nih, di halaman 85 di buku. Itu ada pembeli sepatu, terus ada pembeli laptop. Di belakangnya ada kan? Terus ada latihan pentas musik. Ada? Nah, sekarang akan dibuat kelompok, satu kelompok 2 orang. Jadi ada 3 ya. Ini ditentukan dengan pin ya. Karena laptop mati, tidak ada baterainya, jadi kita pakai HP. Nama yang pertama yang keluar adalah Sela. Sela ya. Ya. Kelompok pertama Sela. Nah, selanjutnya ini yang kepilih berarti anggotanya dengan Sela. Kita lihat. Sela dengan Fania. Ya. Kelompok 2 ya. Kelompok 2 Siva dengan Siva. Berarti kelompok 2 sih. Lanjut ya. Anggota. Siap. Siapa? Yang menang? Kamu mempercarakan membeli sepatu atau membeli laptop baru? Yang membeli sepatu ya? Ya. Ya. Silahkan duduk. Oh, nggak usah, Terus Bu. sweet. Sweet. Nah, mau yang mana? Mau membeli laptop baru atau yang tadi ini? Ini membeli laptop. Ya. Berarti kelompoknya Siva itu membeli sepatu. Ya. Terus kelompoknya Fani membeli sepatu
langsung diubah ke Mbak sama Siva. Beli sepatu Mbak, silahkan dilihat-lihat gitu kan sama kamu. Ya. Nah terus habis ini, Pak saya mau beli sepatu, ini berapa harganya? Berarti Saya saya cuma cuma tinggal, iya. Jadi cuma tinggal diubah Mas atau Mbaknya ya. Ya. Sama kalau Paknya tetap karena Siva laki-laki. Paham? Itu tadi apa sih yang pertama itu? Tawar-menawar yang bagaimana? Jadi negosiasi itu adalah proses tawar-menawar atau perundingan yang pada akhirnya akan ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Tidak hanya penjual dan pembeli, tapi antara A dan B. Nah, seperti tadi percakapannya Sela dan Fania ya, itu bukan penjual dan pembeli, tapi tawar menawar antara ibu dan anak. Itu ada satu orang yang mau ke depan maju Buat apa dulu? untuk menjelaskan atau memberitahu apa hasil yang kita bahas tadi. Seperti ini saja Kak, negosiasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan dialog yang berjudul negosiasi. Pembelian handphone. Selamat datang, silahkan duduk. Terima kasih. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Saya ingin beli handphone. Ingin handphone merek apa, Mbak? Yang bagus itu merek apa, Mbak? Kalau masalah bagus tidaknya itu relatif, Mbak. Semua merek ada kelebihan juga ada kekurangannya. Tetapi sekarang yang paling laris itu merek Samsung, Mbak. Saya boleh lihat? Ini Mbak, silakan dicoba dulu. Speakernya, spesifikasinya apa saja, Mbak? Ada WiFi, Bluetooth, kamera 8 megapiksel, RAM 3 GB dan masih banyak lagi. Untuk pilihan warna coklat, putih, merah, sama hitam ini, Mbak. Harganya berapa, Mbak? Kalau yang ini harganya 2 juta rupiah. Tidak ada diskon, Mbak. Kebetulan kita lagi ada promo untuk merek Samsung. Ada spesial diskon 5%. Jadi harganya tinggal 1.900.000. Tidak bisa turun lagi, Mbak. Tidak bisa, Mbak. 1.700 gimana, Mbak? Tambahin lagi, Mbak. Saya tambahin 50 gimana? Tetap tidak bisa, Mbak. Begini saja, saya kasih 1.800.000. Itu sudah turun banyak loh. Ya bisa ditambahin lagi diskonnya. Gak bisa, Mbak. Nanti kalau ditambahin terus saya marah, Mbak. Ini bukan punya saya. Kalau punya saya sih saya bisa kasih Mbak lebih murah lagi. Ya sudah, saya setuju. 1.800.000. Saya buatkan notanya dulu ya, Mbak. Iya. Ini notanya, Mbak. Silakan tanda tangan di sini. Ini juga ada garansinya 1 tahun. Jadi kalau ada masalah dengan handphonenya, bawa aja ke sini. Ya, ini uangnya. Terima kasih. Saya pakai langsung ya, Mbak. Oh iya. Menjelaskan. Jadi yang saya peroleh dari hasil belajar tadi. Hasil belajar tadi itu negosiasi adalah kegiatan tawar menawar antara pembeli dan penjual yang sudah disepakati oleh kedua pihak, yang dilakukan dengan cara berdialog. Pelajaran hari ini sangat menyenangkan atau tidak? Senang sekali. Bayangkan. Pelajaran hari ini sangat menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Itu kamu, Mbak. Pelajaran hari ini sangat menyenangkan karena apa gitu.
dari Rizka itu katanya Rizka pelajaran hari ini tuh sangat menyenangkan karena kenapa Mbak tadi teman-temannya seru, terus membantu pelajaran yang sulit itu bisa mudah. Ada lagi yang mau menyampaikan pelajaran hari ini itu bagaimana? Sudah Bu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Rizka. Ada lagi? Tidak ada ya. Jadi itu saja negosiasi itu pelajaran hari ini tentang tawar-menawar antara pembeli dan penjual, antara ibu dan anak. Jadi ada kesepakatan ya dari kedua belah pihak bagaimana proses negosiasi itu terjadi dan sampai akhirnya keputusannya itu ada seperti itu. Nah juga tadi sudah ada pertanyaan ya, pertanyaan dan dijawab oleh kalian, yaitu ini namanya itu pesawat negosiasi. Jadi nanti akan diperiksa atau akan dicek bagian mana ini yang kurang benar, bagian entah itu bagian pesawatnya atau bagian sayapnya atau bagian knalpotnya. Ada knalpotnya ini? Itu ya. Mungkin itu saja dari Ibu. Untuk minggu depan jangan lupa dipelajari di rumah. Negosiasi tentang dialognya yang dibuat sendiri. Itu kan sendiri ya, individu ya. Nah, yang sudah selesai boleh silahkan diperbaiki, nanti ditaruh di HP-nya lalu dikirim, dicetak, terus dibacakan di depan. Seperti tadi ya. Tapi tadi kan berdua. Nah, untuk minggu depan sendiri negosiasinya. Jadi kita akan membuat negosiasi yang baik dan benar dan mempresentasikannya dengan menggunakan nada bicara, nada intonasi yang. Terima kasih Ibu Akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa yuk. Berdoa setelah belajar. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mbak Yutan. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu, baik. Sama gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik juga. Mbak Intan kemarin kan sudah saya observasi ya Bu ya. Sekarang ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan perihal observasi yang kemarin Bu. Mungkin kemarin karena sudah melakukan observasi kelas, ini ada kok diulang lagi ya Bu? Iya, saya ketawa terus sampai ini, jadi saya tidak bisa. Apalagi biasanya pakai bahasa ini ya Bu, ya bahasa santai ya. Bu tidak apa-apa, anu aja, los aja sudah, tidak usah bahasanya, tidak usah terlalu pokoknya dapat poinnya. Ya ampun, sama-sama bisa. Ya, Assalamualaikum Mbak Intan. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Sama gimana Bu? Alhamdulillah baik juga. Gini Mbak Intan, kan kemarin Mbak Intan sudah saya observasi ya. Ya, untuk sekarang ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan dari observasi yang kemarin. Pertanyaan pertama ya Bu, gimana perasaan Bu Ayu Intan waktu saya observasi? Pertama itu kan tidak biasa didampingi kalau mengajar ya Bu. Jadi kayak ragu gimana, kayak mau melakukan ini benar enggak ya, ini salah enggak ya. Nah jadi tapi ya pas waktu mengajar ya dijalani dengan sebiasa mungkin. Jadi akhirnya ya alhamdulillah berjalan lancar Bu. Alhamdulillah ya Bu. Mungkin karena saya juga gitu, kalau mengajar diliatin gitu ya, jadi kayak yang nggak leluasa gitu ya mengajarnya ya Bu. Kemarin kan di awal pas pra observasi itu saya menanyakan pengembangan ya Bu ya. Untuk pengembangan tersebut apa yang dilakukan Bu Ayu Intan di dalam kelas, terus langkah-langkah dari tahapan pembelajarannya, apakah sudah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sama Bu Ayu Intan? Kalau langkah-langkahnya kalau sudah sesuai Bu, terus kalau pengembangannya itu sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan. Jadi pengetahuannya tentang pengetahuan
negosiasi kemarin yang dijelaskan itu apa. Terus anak-anak itu disuruh membuat pertanyaan yang mungkin bisa dikatakan dengan anak-anak itu sulit pertanyaan negosiasinya. Terus habis itu dibuat dengan langkah-langkah keterampilannya, yaitu membuat pesawat. Sehingga kan kemarin ada materi pesawat yang di luar itu Bu, jadi diterbangkan materinya. Itu menurut saya keterampilan karena membuat pesawat. Anak-anak juga ada yang tidak tahu kemarin membuat pesawat. Terus habis itu setelah itu kan diambil pesawatnya itu acak, terus nyampe di kelas dijawab, serta anak-anak nanti kan membuat negosiasi yang sudah dibuat kemarin lusa sebelum observasi, jadi nanti dibacakan di awal, di depan gitu. Oh iya, kemarin seru ya Bu, ada permainan pesawat. Jadi anak-anak itu tidak bosan di dalam kelas karena diselingi sama permainan pesawat itu ya Bu ya. Iya, soalnya sekarang itu kalau tidak ada diselingi permainan atau ice breaking itu Bu, itu anak-anak pasti ngantuk, apalagi siang. Ya kemarin jam terakhir ya Bu. Iya, jadi siang. Jadi rawan-rawannya itu sudah. Oke, untuk selanjutnya di sini ada pertanyaan, apakah pembelajaran yang Bu Ayu lakukan kemarin sudah baik dan sesuai sama harapannya Bu Ayu? Kalau pembelajarannya sudah baik, menurut saya sudah baik Bu, tapi kalau harapan masih kurang Bu. Tanya dalam pembuatan negosiasi, dalam anak-anak menjawab apa itu negosiasi itu juga masih kurang. Itu harapannya dari saya masih kurang. Iya, anak lain juga masih bingung apa itu negosiasi ya Bu. Iya. Terus menyebutkan kata negosiasi itu juga banyak yang salah ya Bu. Iya. Jadi artiannya beda gitu. Betul. Apakah ada kendala Bu dalam melaksanakan proses pembelajaran kemarin? Iya, itu Bu kendalanya, anak-anak ada yang masih belum paham negosiasi, meskipun sebelum observasi itu sudah ada materi observasi pertama, itu anak-anak masih ada yang belum paham, jadi harus ada penjelasan lagi seperti itu. Kendalanya mungkin di situ. Jadi butuh diingatkan lagi ya Bu ya. Betul Bu. Tapi kemarin kayaknya anak-anak itu sudah mulai paham ya Bu dengan membuat percakapan negosiasi ya Bu ya. Iya, yang anak-anak paham itu negosiasi itu antara nego, antara menjual barang itu hanya itu saja. Jadi kan negosiasi tidak hanya itu saja Bu. Nah, jadi masih kurang lagi penjelasannya untuk anak-anak. Gitu. Iya, jual beli ya Bu. Iya, jual beli. Menurut Bu Intan, kendala tersebut kenapa bisa terjadi Bu? Kurangnya atau minimnya dalam membaca, dalam literasi. Jadi anak-anak itu kalau biasanya pembelajaran saya itu pulang setelah selesai materi saya, pulang sekolah itu biasanya saya kasih tugas Bu, kasih tugas membaca materi ini sampai ini gitu. Nah mungkin kurang dibaca, jadi akhirnya mereka kurang paham atau bagaimana, akhirnya ya seperti itu, jadinya kendalanya di situ. Mungkin ada rencana bagaimana untuk memperbaiki yang masalah tadi Bu? Sepertinya rencananya saya itu Bu, dalam setiap pembelajaran, saya jam pelajarannya saya sebelum dan setelah belajar kita akan ada membaca bersama. Yang pertama memang ada sudah Bu, kita ada membaca bersama pas awal masuk itu ada membaca bersama, entah itu baca bersama tentang cerita atau apa. Nah nanti di akhir mungkin baca bersama tentang materi agar anak-anak tetap ingat materi yang akan selanjutnya yang akan kita bahas itu seperti apa, agar tetap ingat seperti itu. Kapan Bu realisasinya dari rencananya Bu Ayu? Realisasi ya Bu. Minggu depan setelah pembelajaran saya Bu. Kan sekarang sudah tidak ada jam pelajaran saya minggu ini, jadi minggu depan akan saya terapkan langsung Bu. Minggu depan ya Bu ya. Siap. Oke, semoga rencana dari yang Bu Intan sebutkan barusan itu bisa terlaksana dengan baik dan anak-anak juga bisa cepat paham gitu sama materi bahasa
Indonesia ya Bu ya. Iya. Mungkin itu saja ya Bu, beberapa pertanyaan pasca observasi kali ini. Observasi atau proses pembelajaran yang Bu Ayu lakukan kemarin itu sudah baik. Anak-anak juga terlihat sangat antusias ya Bu ya, Iya, diselingi sama permainan. Jadi mereka itu merasa ini bukan kayak pelajaran gitu, jadi permainan juga sambil belajar. Kemarin anak juga aktif sekali gitu menjawab pertanyaan-pertanyaan tematik dari Bu Ayu Intan. Jadi saya berharap kedepannya nanti anak-anak dan Bu Intan lebih baik lagi dalam proses pembelajarannya, dan anak-anak bisa cepat lebih paham dengan rencana yang Bu Ayu Intan tadi sudah sebutkan. Mungkin itu saja Bu dari saya. Saya tunggu kabar baiknya dari tindak lanjut rencananya yang barusan ya Bu ya. Nanti kita bisa sharing-sharing, karena di pelajaran saya juga seperti itu, anak-anak susah menangkap pelajaran. Itu saja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.